kemarin itu sudah kita coba menghafal ya, itu dilatih terus cara kayak gitu. Sekarang kita masuk materinya. Nah, ini bisa kelihatan ya. Nah, kemarin itu kan makanya artikel itu penting karena pengaruhnya nanti untuk sebuah nih. Misalnya kan is das ein hotel, maka dia harus tahu artikelnya der atau das kan. Kalau dia das sama der, dia ein. Kalau artikelnya di, ada e-nya, eine. Terus kalau nama hotelnya ada, maka ini jadi das hotel ya. Terus das ein Fluss, apakah itu sebuah sungai? Ein aja ya. Jadi itu fungsi artikel supaya tidak bingung mana yang ein, mana yang eine ya. Terus namanya ada ya. Der Fluss heißt Alster. Maka dia pakai der. Ist das eine Kirche? Karena Kirche itu di, maka di eine ya. Ya, di Kirche heißt Michael. Itu fungsi artikel ya, karena mereka menggunakan itu. Kemarin sampai sini. Was ist das? Ist das ein Hotel? Ya. Das ist das Hotel Hafenstraße, karena ada namanya, maka dia pakai das. Und was ist das? Ist das ein See? Apa itu sebuah danau? Nein, das ist ein Fluss. Itu sebuah sungai. Der Fluss heißt Alster. Ya. Oke, sekarang nih. Kein Glück. Sekarang kita nih masuk belajar kalimat negatif ya. Nah, ini ada komik. Coba kalian perhatikan. Kira-kira urutannya apa aja. Tebak aja dulu ya. Nomor 1 dia bilang, oh ye, kein Fahrrad. Schnell. Da ist ein Bus. Yang ini nomor 1 sudah jawab ya. Oh ye itu artinya, ya ampun, tidak ada sepeda. Kein Fahrrad. Schnell, cepat. Itu ada bis, karena bis artikelnya der, maka ein Bus. Da ist ein Bus. Nah, kira-kira yang berikutnya mana ya? Silakan kalian lihat dulu. Mana yang nomor 2, 3, 4, dan selanjutnya. Ini gini ya. Bentar dulu ya. Nah, itu ya. Nah, silakan dilihat dulu 5 menit. Kira urutannya apa aja. Ditebak aja dulu ya. Kalau ada yang ditanya silakan.
Oke, kita bahas ya. Kira-kira nomor 2 ada yang punya ide nggak? Agni kein Bus also schnell zur U-Bahn. Ya, betul. Tidak. Kain bus lagi ya. Tidak ada bis. Also schnell zur U-Bahn. Ayo cepat ke stasiun kereta bawah tanah. Ya, ke kereta bawah tanah. Ini bisnya kelewatan dia. Berarti Diki ya berikutnya. Nomor 3 yang mana, Dik? Kira-kira aja. Oh, 9. Keine Fahrkarte. Ya, keine Fahrkarte. Oh, 9. Keine Fahrkarte. Betul ya. Yang ada gambarnya. Oh, tidak. Tidak ada tiket. Ini mereka kan tiketnya tuh kayak di Jakarta itu ya, yang berlangganan. Yang kayak diisi pulsa. Dia ketinggalan lagi tiketnya atau lupa bawa kalau jarang naik. Berikutnya Edo. Yang nomor 4 kah, Her? Ya. Ich gehe zu Fuß Ya. jetzt aber schnell. Ya, IG-nya Cufus. Itu hafalan ya. Artinya jalan kaki. Jetzt aber schnell. Itu hafalan. Sekarang tapi cepat. Aku jalan kaki. Sekarang tapi cepat. Gehen Cufus hafalannya. Jadi kalau dia kamu tinggal diganti du gehst Cufus, wir gehen Cufus. Ya, nanti kita lihat ini selain saya jelasin. Berikutnya nomor 5 apa tuh? Wo ist der Weg? Ya. Links geradeaus oder rechts ya. Hilfe. Ya. Wo is der Weg? Di mana jalannya? Nah, artikelnya kan der Weg ya. Kemarin tuh udah hafal. Der Weg di Wege. Links kiri. Geradeaus lurus. Oder rechts atau kanan. Tolong Hilfe ya. Nomor 6. Terakhir. Heute kein Test, so ein Glück. Ya, hari ini tidak ada tes. Beruntungnya. Heute kein Test. Nah, jadi ini kalau kalian Ausbildung juga kayak gini ya. Kalau tempat kalian tinggalnya misalnya cukup jauh, misalnya harus naik kereta lagi atau sekitar 5 kilo, pakai sepeda bisa, harus atau naik bis. Tapi kalau bisnya terlambat, naik kereta lagi. Ya. Sedangkan ada ujian gitu ya. Nah, ujian Ausbildung tuh kayak kuliah, jadi ujiannya tuh biasanya dikasih tahu 1 bulan sebelumnya, jadi nggak kayak di Indonesia. Jadi gurunya sudah bilang kita ujian sebulan misalnya tentang table manners misalnya. Nah itu pasti ujian tuh. Kalau terlambat bisa nggak lulus. Nah, makanya dia nih takut sekali tidak ujian ya. Ternyata untungnya nggak ada. Ya ada pengumuman di depan pintu kelasnya. Ujian hari ini tidak ada. Ini ditunda ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan semua kalimat negatif itu ada K. Selain 9 ada K. Ya. Setelah kata benda. Terus tadi hafalannya saya buat wordnya dulu ya. Cari wordnya gimana? Silakan kalau ada yang tanyakan. Tadi itu jalan kaki ya. Hafalannya tuh Cufus Geyen.
Nah. Zu Fuß. Zu-nya kecil ya. Zu Fuß gehen. Oh, itu ya. Itu hafalannya, artinya jalan kaki. Jadi kalau mau bilang saya jalan kaki, ich gehe zu Fuß. Kalau du gehst itu zu Fuß. Kalau RCS atau man ya, get zu Fuß ya. Kalau dia plural, wir gehen zu Fuß. Kalian, ihr get zu Fuß. Mereka atau Anda, sie gehen zu Fuß. Kalau menanyakan apakah ya, maka dia gini. Kata kerjanya ke depan. Kalau saya nggak pernah ditanya ya. Saja sih. Ya, zu Fuß. Ya. Gehst du zu Fuß? Ya. Terus get sie es man zu Fuß. Terus apakah kami apakah kami jalan kaki? Gehen wir zu Fuß? Terus gehen si mereka atau Anda zu Fuß. Nah gitu ya. Nah itu gehen zu Fuß ya. Misalnya kalian Ausbildung di tempat kalian bisa tanya bosnya, gehen wir zu Fuß, kami jalan kaki ke sini. Ke kantor misalnya, gehen wir ins Büro zu Fuß. Gehen wir in Büro zu Fuß oder Restaurant. Gehen wir ins Büro oder Restaurant zu Fuß. Gehen wir atau zum Hotel ya. Zum Hotel zu Fuß gitu ya. Nah itu kan bisa. Nanti bosnya tinggal bilang ya. Kalau dia nine, misalnya du kannst mit dem Bus fahren. Ya. Nanti bisa tanya bagaimana kalau dengan bis gimana caranya ke tempat kerja misalnya. Wie komme ich mit dem Bus oder mit der U-Bahn misalnya ya. Atau mit der S-Bahn oder mit der Straßenbahn. Wie komme ich gitu ya. Kemana misalnya? Zum Hotel ya atau ins Büro
ya, atau ke kantor, nah, atau ins restaurant, misalnya yang kerja di restoran, ya. Kalau Edo kan dia di kantor mungkin, ins biro atau hotel. Kalau Diki restoran atau hotel juga bisa, ya. Nanti dia bilangnya pakai apa ya? Misalnya dia bilang ambil misalnya Nimsdu dan bus meet nomor, biasanya ada nomornya, ya. Order nah kalau perintah nggak pakai S ya. Nim dan bus meet nomor ini order serve bitte meet order serve bitte internet ya. Nah, dulu waktu saya di Jerman nyari nomor bisnya pakai internet. Kita coba lihat ya. Coba kita lihat. Oke, contohnya di Jerman kayak gini ya. Nanti kalau nah nih. Misalnya kita tinggal di Berlin misalnya. Ketik aja gitu. Nah, lihat nih. Berlin Linienbus ya. Bus Verbindungen und Erfahrungen. Jadi kita harus lihat internet. Jadi harus rata-rata kalau orang di Jerman pergi yang nggak bisa dadakan ya, harus disiapkan minimal sehari sebelumnya. Nah ini lama dia karena ke Jerman sana dia linknya. Cari yang. Nah biasanya nih. Ini BVG, ini perusahaan bis di Jerman. Saya juga. Nah ini coba. Nah gitu ya. Nanti kayak gini nanti. Save all ya. Nah start gimana misalnya. Terus ada waktunya, lihat nih tanggalnya berapa, waktunya berapa. Jadi benar-benar Alphard ini mulai berangkat, Ankup datang. Nah nih, nanti sini kayak servisnya. Nah, petanya ada di bawah. Nah gitu nanti kalian harus kayak gitu. Halte Stele-nya di mana? Jadi nunggunya di halte bis, kalau naik bis. Nah ini ada lambangnya nih. Ini Straßenbahn, ini S-Bahn, Unterbahn ya, S-Bahn, Unterbahn, ini Straßenbahn. Ya. Oh ini tram bisa juga, bus bisa juga. Nah dia. Misalnya hari ini, misalnya datum ya, Nur Farten for heute von. Oke, ini ada tanggal-tanggalnya. Misalnya mau jam berapa misalnya, ya. Misalnya berangkat pagi itu jam 8. Kita harus memperhitungkan jam berapa dia tibanya. Terus ya. Ya, oke. Suhan coba. Harus dikasih bitte geben Sie einen Haltestellen Namen ein. Cari nama Haltestelle-nya, misalnya nama hotel kalian misalnya Charlton Ibis Berlin misalnya, ada nggak? Oh nggak ada kan? Adanya cuma sini. Nah jadi harus lihat cari kalau nanti saya sampai di Jerman yang dekat kantor, cari nama haltenya apa. Nah ini nama haltenya kayak gini.
Ada Bismarckplatz, ini halte H nih H, halte. Ada Am Friedrichshain misalnya ya. Berarti nanti ngetemnya tahu ngetem ya. Berarti nanti nyari bisnya di situ. Jam-jamnya dia muncul. Nah, gitu. Nah, sini. Ini Berlin ya, ibu kota. Nah, jamnya ada. Dari ini dia berhentinya sampai sini. Nah, gitu cara nyari bis ya. Nah, ini jalur tramnya mau naik tram bisa. Jadi gitu nanti. Ah, tuh lihat banyak jamnya. Dan mereka nggak telat. Berarti dia sampai jam 8:30 aja nih. Ke sini-sini nih. Berarti nanti harus nyambung lagi. Nah, ini Zoologische Garten nih jalan ke arah bandara. Kalau kalian tiba di bandara Jerman, itu mesti arahnya ke sini. Nah, itu ya. Nah, gemeinsam gegen corona, jaga jarak katanya ya, mulut dan hidung ditutup ya. Nah, bisnya jarang nih karena corona, biasanya sampai siang. Sampai jam 9 malam biasanya, tapi ini dibatasin sampai jam 9. Tuh lihat. Ya. Atau ini diganti bisa juga, ada nggak jam 10? Oh, ada. Nah, ada. Jadi ada semacamnya ya. Nah, letaknya ada. Nah, ada. Tuh lihat. Tinggal lihat tujuannya kemana ya. Cari yang dekat kantor mana ya. Apakah ini? Apakah harus naik tram lagi? Tram itu tahu ya, tram. Ini tram. Nah, ini namanya tram. Ini tram. Her, mau nanya. Ya. Kartu handphone di Jerman apa, Her? Vodafone biasanya. Tahu Vodafone? Vodafone. Ini. Oh iya ya. Dulu apa namanya sponsornya MU, tahu MU? Manchester United. Biasanya yang terkenal di Eropa nih. Vodafone. Nah. Jerman itu 47 kodenya. Ini yang Cecil sudah berangkat ya, bentar ya. Nah, ini yang Cecil tuh ya. Nah, sudah di DE ya. Nomornya nih kalau di Jerman. Nomornya nah 49 kodenya kalau Jerman. Kalau Indonesia kan plus 62. Sangat terkenal. Kalau Jerman plus 49. Nah, ini ya. Nah, ini Cecil sudah di Jerman sekarang. Oke, nanti tinggal nomornya nanti tinggal saya kasih jadi bisa kontak. Dia bantu kok katanya. Oke, nanti naik tram. Nah, ini ya. Nanti di sini di dalamnya itu ada keterangan berhentinya di mana. Kalau kayak busway di Jakarta. Jadi kalau pernah naik busway di Jakarta itu harus perhatikan. Atau lihat aja tulisannya. Makanya bahasa Jermannya di itu. Makanya penting bahasa Jerman. Karena dia berbahasa Jerman biasanya. Jarang yang bahasa Inggris. Tapi kalau sudah bisa bahasa Jermannya enak dengar ya. Tinggal dengar aja kok. Atau lihat tulisannya di sini tulis. Di dalam tuh ada tulisannya. Takutnya alatnya rusak dia pakai suara aja. Setiap berhenti dilihat ya. Nah ini. Nah keadaan Jerman ternyata gini nih, lihat tramnya. Jadi ini kita naiknya dari halte bis juga. Nah dari sini naik. Ada haltenya kayak halte bis. Nah ini ya. Nah ini kalau Berlin ciri khasnya kayak gini nih Berlin nih. Berlin tuh kayak kumuh gitu ya, tapi kota besar ya. Yang bagus itu yang kayak gini, ini München ciri khasnya. Nah, ini ciri khas Hamburg, Köln yang banyak
banyak gereja, banyak bangunan tua. Kalau Berlin tuh kayaknya nih banyak apa kayak apa ya, kayak kota gitu apa. Kayak banyak grafitinya. Terus biasanya kayak gini kayak suram gitu kalau Berlin. Sisanya tuh bagus-bagus. Ya. Nah, ini. Ini ada banyak gereja. Ini Köln. Nah, kalau hujan kayak gini. Nah, ini kalau di Jerman kayak gini ya. Nah, ini Hamburg kayak gini nih, yang modern. Nah, rata-rata Jerman kotanya tua-tua gini ya. Tapi bagus. Nah, naiknya kayak gini. Nah, tuh. Jadi kita lihat nih, sini ada peta, sini halte. Nah, ini stasiun, nih lihat arahnya ke situ ya. Itu tadi yang berkaitan. Sekarang kita kembali ke materinya. Nah, tadi sudah bisa nebak ya, 9. Sekarang kita lihat nih. Is das ein Bus katanya. Apakah itu sebuah bis? 9, bukan. Das ist kein Bus. Kalau negatif dikasih K. Das ist eine U-Bahn, karena U-Bahn artikelnya di, ya. Nah, ini kan sepeda ya, Fahrrad ya. Fahrrad itu das. Maka kira-kiranya jawabannya gimana? Kan dia tanya, apa ini sebuah mobil? Ist das ein Auto? Tentu saja bukan ya. 9, das ist. Der. Bukan, dibuat tidak dulu. Kasih K di depannya. Bukan. Das ist Kein Auto. Das ein Fahrrad. Nah, karena Fahrrad artikelnya das ya. Kalau yang ini, is das ein Hafen? Apakah itu sebuah pelabuhan? 9. Das ist, kasih K depannya. Itu bukan pelabuhan. Das ist kein Hafen. Das ist ein Flughafen. Sama dia ya. Das ist ein Flughafen. Jadi kalau ditulis di Word tadi, yang pertama kan kelihatan ya Word-nya ya. Oke, kelihatan? Iya. Yang pertama tadi kan dikira mobil ya, berarti itu sepeda. 9, das ist kein Auto. Itu bukan mobil. Das ist ein Fahrrad. Karena Fahrrad artikelnya das. Ya. Terus yang kedua tadi 9, das ist kein Hafen, bukan pelabuhan. Das ist ein Flughafen. Karena Flughafen juga artikelnya das. Jadi kan kalimat tanyaannya itu kan is das apa gitu ya, dia salah gitu ya. Is das misalnya auto, misalnya ini ya. Yang kedua itu is das ein-nya ada ein-nya, ada sebuah. Is das ein Auto? Yang keduanya is das ein Hafen? Ya, bukan pelabuhan ya. Berikutnya. Oke, berikutnya menit ya. Berikutnya kita lihat bukunya. Terus dia nanya ya. Ini kan bukan gereja ya. Ada yang tahu apa nih? Ini stasiun kereta, betul. Apakah itu sebuah gereja katanya ya? Terus yang ini dia tanya, apakah itu danau-danau ya? Sin das Sin. Bukan, ini sungai. Ya. Ini kan sungai. Berarti jawabnya gini nih. Kita lihat ke wordnya. Yang pertama tadi dia kira itu gereja ya. Is das eine Kirche, sebuah gereja, karena gerejanya belum ada namanya ya. Terus dijawab 9, das ist
keine, dia pakai e, ya. Karena Kirche artikelnya di, maka dia keine, ya. Das ist ein Bahnhof. Nah, gitu ya. Karena Bahnhof artikelnya der. Oke, terakhir tuh kalau dia plural kayak ini, sind, das, sind, apakah itu danau-danau? Kalau dia banyak tidak ada eine ya, tapi negatifnya bisa nein, das sind gitu ya. Keine sind, das itu adalah das sind Flüsse, sungai. Kalau Flüsse plural u umlaut ya. Nah gini, Flüsse. Nah, itu tadi mengenai kalimat negatif ya. Jadi kalimat negatif. Kalimat negatif bahasa Jerman kesimpulannya dari ein diberikan huruf K di depan ya. K di depan menjadi kain atau keine, tergantung artikel ya. Tergantung artikel. Der sama das itu kain. Sedangkan kalau artikel di itu keine. Ya. Ein atau eine ya. Untuk plural boleh negatif karena walaupun eine itu kan artinya sebuah. Kalau plural tidak perlu, tapi boleh dia negatif kayak contoh ini ya. Apakah itu danau-danau? Bukan, itu bukan danau-danau. Bisa dia keine karena negatif aja ya. Makanya di sini tidak bisa sind, das, eine, sen, nggak bisa. Karena sen itu plural, nggak bisa sebuah. Nah, ngerti ya konsepnya di situ ya. Maka dia nggak bisa eine. Eine itu hanya untuk sebuah. Ya, eine itu hanya untuk sebuah. Nah, kita sampai situ dulu. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan nanti Jumat ya, jam 4. Nanti rekaman ini saya kasih ya linknya. Oke, sampai di situ dulu. Kita ketemu lagi Jumat ya. Tschüss. Danke, Herr. Tschüss.